Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa merasakan nikmat iman hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada pimpinan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa merasakan ad-dinul Islam hingga saat ini. Tak kenal maka tak sayang. Saya Daftar Putra Mustafa. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Firdaus, Jembrana, Bali. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah materi dakwah yang berjudul Nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam ekonomi syariah tentu berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang seluruh unsurnya dilindasi oleh aturan agama, sehingga tujuan utamanya adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk harta benda. Justru sebaliknya, harta benda lah menjadi fasilitas utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa unsur dan aturan tegas sebagaimana berikut. Yang pertama adalah keimanan. Dalam mengembangkan ekonomi syariah, seluruh unsur yang terkandung dalamnya harus dilandasi dengan agama. Mengapa demikian? Karena agama merupakan fondasi dasar untuk menuju kesuksesan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, agar tidak terjadi kecurangan, pencurian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bermanfaat. Tujuan dan misi akhir dalam ekonomi ini demi kemaslahatan bersama. Yang keempat adalah keadilan. Konsep keadilan yang dimaksud adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sehingga kita melayani masyarakat dengan cara yang sama. Dan yang terakhir adalah persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar untuk saling bermanfaat bagi sesamanya. Jadi, dengan beberapa prinsip di atas, insya Allah roda perekonomian akan berjalan dengan maksimal sesuai tuntunan Islam. Baik, kita berpindah ke hal-hal yang harus kita hindari dalam ekonomi syariah. Hal-hal tersebut adalah maisir, ghar, dan riba, atau yang secara singkat menjadi maghrib. Baik, saya bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu maisir. Apa sih maisir itu? Maisir adalah sebuah akad yang di dalamnya masih ada taruhan. Ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Hal ini dikaitkan dengan judi, dan judi itu diharamkan. Mengapa? Karena di dalamnya ada taruhan, ada pihak diuntungkan dan juga ada pihak dirugikan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah kamu akan kamu beruntung. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi teman-teman, sudah jelas ya mengapa maisir ini sangat dilarang. Semoga Allah mampukan kita agar tidak terjerumus dalam hal ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah ghar. Apa sih arti ghar itu? Ghar adalah transaksi yang di dalamnya masih ada ketidakjelasan, kecurangan dalam segi penyerahan waktu, kualitas, kuantitas, dan pihak yang dirugikan. Itulah ghar. Dulu, di zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang ingin membeli ikan yang masih dalam kandungan umiknya dan buah-buahan yang masih belum tumbuh. Dan Rasulullah itu melarang. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah ikan itu akan benar-benar lahir dan sehat, dan kita tidak tahu juga apakah buah-buah itu akan mulai tumbuh dan segar. Maka Rasulullah sangat melarang ini. Hikmahnya adalah jangan sampai transaksi yang kita buat di sana masih ada ketidakjelasan. Dan yang terakhir adalah riba. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW sangat melaknat pemberi riba, pemakan riba, penulis riba, dan orang saksi yang menyaksikan riba.
Rasulullah berkata, semuanya sama dalam dosa. Teman-teman, hadis ini sekalian menjelaskan kepada kita betapa bahayanya riba. Karena di zaman saat ini, riba sudah banyak terjadi di mana-mana. Karena dia sudah mengakar, maka kaum muslimin ada yang tidak sadar bahwa itu riba atau bukan. Namun ada pun yang sadar, namun mindset mereka masih seperti, masa sih? Apakah ini benar-benar haram? Ragu jatuhnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Wa halallahu bai'a wa harrama riba." Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ditegaskan kembali dalam surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulul riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba, sesungguhnya itu bisa berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada gading yang tidak retak. Karena apa yang setelah saya sampaikan pasti tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, saya memohon ampun atas kesalahan itu sendiri. Karena sesungguhnya kesalahan hanya milik kita semua dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.